neptune jagat ageng karo neptune jagat ati. Kene punya dina iku 5, Jawa iku wong Jawa. Jagat iku punya dina 7. Monggo 5 ditambah kalikan 7 piro? 35 selapan dina. Mesti ketemu meneh. Iku rumus. Monggo kuwi wong Jawa rumus. Sulawesi ana hitungan dhewe. Geser sithik wae ana hitungan dhewe. Kramate beda. Makanya mau dikongkon ngeramatno dirimu. Supaya ngono kudu sinkron. Dirimu wis keramat durung-durung. Masih arepe. Mergane apa? Nyetak padanyangan. Pedanyanganmu dhewe, Latifah kudu ana pedanyangane dhewe. Kaya dene nang Jagat Ageng iku Merapi ana sing jaga. Masih nang Bukit Uhud iku ya ana sing jaga malaikate wong nyatane Nabi Muhammad iku ditari kok waktu dipendung tok iku malaikate sing jaga gunung tok perintahkan kepadaku tak mbleki gunung enggak usah kan ngono ta. Dadi Jagat Ageng iku ya ana sing jaga. Jagat alitmu kudu ana sing jaga. Ah ya. Sepuh iki awak, sesepuh iki sing nyang jaga, pini sepuh iki sing dicontoh. Yuk, telu-telune kasepuhan. Jenenge sepuh kuwi piye? Maknane tuwa. Jenenge sepuh iki proses, Pak. Sepuhan. Nah, proses. Teko tembaga dadi emas proses lho. Proses iku dijeneng sepuh. Disepuh. Dadi nek awakmu iku umume menungso pada umume iku kaweruhe kaya ngono, kemudian kowe ngaji nang kene sepuhan. Sepuh. Pikiranmu lan atimu sepuh, wis tuwa. Kaweruhe. Sepuh. Nah, jelas lho sepuh. Awale kuningan apa tembaga karena disepuh karo kaweruh emas, dadine emas kadare berbeda. Nah, logam wae disebut logammu, nek menungsane disebut menungso sing mulia. Karena sepuh harus disepuh supaya menjadi manusia insanun kamil, manusia yang sempurna dan manusia yang mulia. Harus disepuh. Ya carane nyepuh gini, dibakar. Ya dipitnah, ya diadu domba, ya di ngono wis rasa susah karena proses sepuhan. Nek ora kowe ora kesepuh. Ayo rego wesi mung pira, rego tembaga mung pira, Pak. Masih sekilo. Ning nek sepuhan campuran beda, Pak. Golek sing kaweruh emas, sepuh. Uripmu penak. Nah sepuh iku ora nganggo zikir kok mangko bila apa nek urip iki. Kaweruh iku nek wis ngono wis beda. Maka kowe nek mati dadi energi sing kualitasnya beda. Karena tahu sepuh. Ana tahu sepuh. Nah. Golek sing sepuhan. Nah sepuh kowe iki melek bengi ngene iki sepuh. Dadi anu sepuh. Mulai ngono didu karo ustad-ustad ngono kualitasmu sepuh. Sepuh. Ana sepuh. Wedok cetakane wedok apik. Anak emas murni pun ya ora ketok. Gawe cincin ngono blender bengkong-bengkong, emas murni kok lembek kaya malam iku malah iso. 33 karat kan murnine ayo konstoy. Piye-piye golek tembaga apa kuningan sari sepuhke dadi siji. Iso dibentuk api cincin.
Ngono ora bengkong. Nah, kira monggo iku emas murni. Padahal ya sepuhane mung pira 75%, sepuhane mung 24, 76%, 24% sepuhan. Itu Pak. Paling enggak menuju apa tirakatmu kudu 24% sepuhan emas, menungsane biasa. Nek kowe tadi emas murni ya cukup. Moko direkani emas murni. Jenenge wae murni. Moko nek sepuhan ya sepuh. Wong-wong sing sepuhan padha wong-wong mulia ngono kuwi disebut bini sepuh. Wong sing kulino tirakat, kulino ndres. Ya Gus ngene iki disebut sesepuh. Sepuh, sesepuh, bini sepuh. Nah, sesepuh. Sesepuh. Wah, kalangane kabeh iku disebut kasepuhan. Kasepuhan. Oh, rasa minder. Urip iku mung dilakoni tok, rasa wedi karo keadaan kono kene agama sing rasa wedi. Kowe cepat apa lambat nek dadi wali pun juga beda konten pikiran. Kowe nek dadi mursyid pun juga beda konten pikiranmu. Wis akan meninggalkan pikiran lama. Dulu bajumu bagus saat kamu TK, tapi sekarang masih tetap bagus, bajuku ya kualitas. Tapi apakah kamu pakai sekarang? Meski sudah bagus. Kowe pernah ditukokno baju zaman TK iku 1 juta lho, TK wae sak alisa umpama ditukokno baju paling bagus merek termahal di dunia 2 juta. Ana nang alisa wis umur selikur apa kanggo? Ora iso mung diwariske nang anake. Paham maksudnya bilang. Demikian busanamu dulu syariat dulu gak perlu ditinggal karena levelnya kamu memakai itu. Tapi nek wis munggah dewasa konteks pemikiranmu apa kudune kowe gawe kuwi terus eman kowe ae sampe suwe-suwe suwe. Nih, logika ora iki. Mestine kowe nek wis dewasa wis alamiah to. Bahkan dikei klambi sing apik kaya apa nek ukurane es emoh kuwi. Emoh wagu apik dadi elek ngono. Ning predikat itu sudah keringkes kamu pernah punya. Namun klambi kok makom iki mang. Klambimu salam semesta. Tidak ada penolakan. Ana wong Kristen ya sedulur, ana wong Yahudi ya sedulur, sapa ae wis sedulur. Sulamane wis kuat lah. Sing biyen ana wis ora kanggo. Ya dadi koleksi, pernah punya, pernah ada di dalam kehidupan bangku. Wis kadulur. Nek dibaleni ya iso, tapi ora dienggo. Ora dihakikati. Ning nggur cerita kaya Gus ngene iki lho, iki mbiyen tanggo. Jamanku cilik aku ganteng dhewe, amarga klambiku kaya ngene. Si coba ayo deder. Kabeh wong nek dikandani ngono wis rasa nyoba iku berarti wong gething nek kok nyoba iku. Wis seru kok nek dicoba bakal ora iso ora pantes wagu. Rasane ku ngono kowe ora sadar iki ngaji makom. Bocah cilik masih wireng masih ayo, masih elek. Apa iki tetep bocah cilik. Kabeh wonge do ngambungi ora peduli anake tukang becak, presiden ngambungi. Wong cah cilik. Nah coba nek wis kuwedhe ngono. Biyen cah cilik saiki duwe bojo ambung ngono kowe tanggane. Nah ya ditempeleng bojone. Ya ora iso, mesti kudu spesifik. Kapan waktune kaya ngono, kapan waktune ngene kuwi. Ah ngono. Dadi syariate kuwi teko apa nek wis ulama kiai ataupun
disebut itu seorang nganu apa jenenge mursyid wali. Jadi carane lah sing liyane itu ngajarke seorang wali ku ora nganggo ucapan. Mengono Mas Abdurrahman barang asegap ote-ote koplokan rokokan nang dhuwure mimbar ngono kuwi sing liyane salat dek rokokan kuwi ora oleh Rasulullah. Ora nganggo ucapan kalimat ngajari ngono. Tapi awakmu alam nudoki kok iso kaya ngono kuwi mbiyen pelajarane piye. Nah kuwi. Dek mau nyuntuh ya. Dakwah Sunan Kalijaga sakmene ha iku jenenge ilmu sing manfaat. Man koto amalun lan ilmu sing bermanfaat. Ora nganggo ucapan ngene wae Gus mbiyen ki piye yo. Wis ana sing ngajari. Nah, iku sing ilmu manfaat. Kok iso dadi kaya ngono kuwi piye? Ya wis ora iso apa-apa Pak wis ngono kuwi ora. Sing ngajari gurune ya guru sejatimu dhewe-dhewe. Arah pola pikiranmu nyampe apa ora. Moko diluaskan energine ben guru sejati kuwi mandegani nang awakmu. Nek kowe ora ngluasno energimu ora iso. Guru sejati ku khusus tugase ngajarno sebagai dosen. Wong wis tingkat tinggi. Nah, gue tau numpak mobil zamane anyar-anyare Cressida itu, Toyota Cressida itu. Lewat ngene ketintang ngono ana teteke ngene apa makanan sing iku lho ketintang sing gurung ana tetek sepure lho. Endi? Biyen kan gurung ana sing jaga iku. Ngene wader-wader iki lho. Oh itu. Kan gak ana sing jaga, aku belok ngono. Biyen sawah-sawah iku. Ono sepeda motor ku nyewale Pak. Mari nyalip iku mandek langsung. Ngarepe rel. Aku langsung emosi jangkrik. Let iki mandek sik lagi ngamuk, sepur teko Jawa semikir. Wih iki nek sepeda motor gak mandek iki mau. Dadi kancaku ana sing mendem no, langsung ilang mendeme. Kancaku sing tak gawa ana sing mendem. Mendeme ku langsung ilang, wah, selamat ton. Umpama kon lurus iki mau mati, aku yo meneng sepeda motor iki wis ilang. Wah. Wis gak iso cangkruan ngene Gus iki. Japane kuliah mbiyen iku lho. Wah, iki ana rahasia apa? Jadi alam itu pun ngerti karena bentuknya alam itu multidimensi. Dia tahu ini calon mursyid dulu sesuk. Ada. Di dalamnya ada 4 orang, salah satunya calon mursyid jadi ngerti. Karena alam multidimensi ada kesopo alam ini cuma tidak hari ini tok. Hari kemarin, lusa, dulu, besok yang belum terjadi. Alam itu. Jadi dia tahu dia memberikan gelombang-gelombangnya untuk menyampaikan ke alam masa kini, ke alam yang sebelum terjadi, ke alam yang sudah dilalui atau alam yang sudah mau akan terjadi. Itu gelombangnya. Hingga alam sing sesuk aku dadi mursyid sing belum terbentuk memberitahukan di mana alam yang saat itu akan terjadi. Itu mekanisme gerak semuanya, Pak. Lantas di mana keterlibatan Allah? Lah, Allah itu tempat bersandar segala sesuatunya. Apapun kalau kamu tak mengerti tentang pengetahuan, ya semuanya dari Allah. Alasan yang paling enak untuk bersandar. Satu ini alam ini pun sudah membentuk keluasan itu hingga kamu kalau menyelidiki tak akan pernah ada Allah di situ. Kalau kamu kejabaran semuanya, ya. Ternyata saya seorang mursyid sesuk mau bagaimana di saat umur 20-an saya diselamatkan seorang sing numpak sepeda motor karena alam ini berantai, Pak. Memberikan informasi hingga saat kita nggak tahu kejadiannya saya seorang mursyid yang di sini,
Maka simpel, dia mengatakan alam ini hanya kehendak Allah, Allah sudah menghendaki. Tapi penjabaran kun fayakun di sini menjadi alam-alam keluasan untuk harusnya kita pahami. Jadi kata-kata ini yang menyelamatkan Allah memang benar. Allah yang membentuk alam ini. Tapi sesungguhnya nak kowe kejabaran tentang alam ini, lantas di mana letak Allah? Apakah yang menyelamatkan itu Allah? Maksudnya predikat seseorang yang menyelamatkan saya waktu berhenti tiba-tiba ini Allah? Bukan kan? Oh bukan. Karena sebab tajalinya dia, kita selamat. Ayo nak kalau kita jabarkan, kita nggak tahu letak Allah di mana. Oh berarti alam ini tahu. Karena kelak di kemudian hari, Gus seorang mursyid. Dirasakan. Karena seorang mursyid, Allah mentajalikan seorang laki-laki ini ngedandangi mobil rumah hingga terjadilah keselamatan. Nah, ini peristiwa itu. Karena aku merasakan saiki yang itu sudah berlalu, yang akan datang sudah tak tempuh sekarang ini. Lantas kalau dikorek di mana Allah? Padahal ini sedang membicarakan konteks takdir. Isinya takdir sedemikian lebarnya. Dari wujud. Kau cari kemanapun, rasakan. Kau cari kemanapun pada ujungnya kau tidak menemukan. Sampai kau mati dari sana kau tidak menemukan. Sampai kau dibangkitkan sulit. Peristiwa-peristiwa itu terjadi gerak hingga kowe akhirnya kok kau padahal dia ada. Padahal dia ada. Penguatan ini kan miratul khayai. Gue sedang bercermin pada dirimu. Dan kejadian peristiwa itu saya menganggap diri saya ini apa ya? Karena apakah saya di dalam mobil 3 temanku ini selamat? Apakah karena sebab saya 3 orang temanku ini selamat? Sehingga perhatian Allah kepada diriku. Siapa di antara keempatnya ini yang mampu menguat? Berarti Allah menyelamatkan yang mana? Menyelamatkan diriku. Karena di antara keempat ini yang selamat ini, yang matang dalam keilmuannya saya. Berarti sebetulnya Allah menyelamatkan siapa? Umpama yang tadi terjadi itu temanku yang lain yang nyetir, bukan saya. Tetap Allah menyelamatkan yang mana? Nah, dicari supir ini seorang apa? Kan gitu loh. Nah, ternyata di dalamnya ini ada saya. Ujung-ujungnya saya seorang mursyid. Berarti Allah menyelamatkan. Nah, temanku sing nyantai iku sing nyeder iku tadi, ujung-ujungnya dia sekarang jadi apa? Kemudian sing mendem loro iki dulu-dulunya orangnya apa? Sekarang jadi apa? Jawaban bisa sempurna karena kita sudah melalui sekarang. Kalaupun dihidangkan jawaban itu kepada teman, sopir, atau yang mabuk, jawabannya mesti sinkron sama beberapa jagat dulu. Nah, satu saat saya ketemu sama temanku sing sopir itu, sekarang udah 2. Teman kuliahku sing mendem loro itu. Omong-omongan, lin jamane nang ketintang itu. Kita selamat. Jawaban ketiganya merujuk kepada saya ataupun saya sendiri. Gak nyongko yo ton kon dadi mursyid. Wah ngene. Awakku yo gak ono awakmu mbiyen kene mate lho. Jawaban merujuk sama ndak?
Kenapa kok iso ngono ngomong ngono? Yo kon dislametno karo Gusti Allah. Umpama awake dhewe ngono mbiyen mursale ngono. Dalam keadaan menemu apa gak dilibes. Nah ini konteks ini. Lantas Allah berada di mana ini? Nah, sebetulnya kita sedang berzikir Asmaul Husna yang disebut As-Salam. Tetapi kita tidak menyuarakan itu. Yang ada hubungannya dengan itu. Karena Rahman, Rahim, Malik, Al-Mulk, Latif, Karim. Hingga salamnya gitu, keselamatan. Jadi Miratul Haya itu bukan diwirid teko lisan, Pak. Saat itu aku masih ingat, kon ngebiro, maem, aku gak ngombe bir. Aku sedang memberikan, aku sedang mengamalkan ar-rozak, tapi tidak dengan lisan. Dan aku sudah sedang mengamalkan rukun Islam sing nomor 4, sedekah. Sekali-kali tidak dilihat birnya itu buat apa. Dan sang teman menerima ar-Rahman, ar-Rahim sebagai seorang teman yang memberi. Dia minum dengan hati lega karena memang kesukaannya gitu, yang dilihat Allah seperti itu. Saya menggunakan kekuatan uang, malah uang itu mewakili daripada ar-rozak. Dan kenapa kok saya itu ringan aja memberi uang itu, sedangkan banyak orang itu memperhitungkan segalanya. Karena saya sedang mengamalkan al-ghani. Ya. Ar-Rahman ar-Rahim, ya, saya sedang mengamalkan pikiran dan hatiku untuk memberi. Itu. Terus aku gak ngungkit-ngungkit ngono-ngono kuwi karena aku tulus, ikhlas hatiku. Allah sedang memperhitungkan Al-Quds, kesucian. Maka apa yang didapatkan As-Salam? Dulu saya ingat belajar tauhid gitu. Jadi Bakobillah itu sudah kekal. Kalau masih fana harus diucapkan. Kalau kita kekal, hakikatnya bako. Suatu tindak dan perbuatan tidak mesti harus dengan ucapan lisan, dirinya sudah begitu. Tak selidiki itu dengan kemampuanku waktu nagemian itu. Akhirnya saya menemukan kejadian perkara itu. Demikian saya bisa jadi mursyid. Lantas di mana ini Allah? Di mana As-Salam? Di mana Allah? Kaget. Sesungguhnya Ar-Rozak, Al-Ghani, As-Salam, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quds, Al-Mulk, itu sedang bersatu di dalam diri. Dia akan menampakkan dirinya kepada orang yang khawas di antara kalian, menangis. Demikian sampai sekarang ini, ya Allah, saya cuma bisa menyelesaikan la ilaha. Tiada segala sesuatunya. Yang ada hanya kemurnian Allah. Ini belum menemukan Gusti. Meski itu ada. Bener gak ini? Dia ada segala sesuatunya. Tadi Yahmun aku, Yahmun, Yahmin. Nemukan itu belum menemukan di mana Allah yang sebenarnya. Kalau rasanya sudah menemukan. Di ujung dunia pandangan mataku atau suara telinga tidak menemukan. Ternyata Allah berada di mana? Kalau aku lihat dengan merasakan suatu sifat, saya masih menemukan la ilaha. Tidak ada apa-apa.
Kecuali lohe, nah siapa di antara kalian yang berilmu yang bisa menyimpulkan, disitulah ilmu itu disebut illallah. Sampai detik ini sudah berapa? Kejadian dulu umur 20, sekarang umur segini 35 tahun. Ya, tak pikirkan masih menemukan la ilaha dengan kemampuanku bertauhid. Ternyata illallah berada pada ranah dirinya. Suatu bentuk wujud sing maha luas. Keluasannya ini kamu hanya menyampaikan suatu konsep getaran gelombang saja. Kau hanya mempelajari la. Tapi kalau kau tahu illallah, maka kau sudah menyadarinya, bukan mempelajari lagi. Saat kau mengenal Allah, kau sedang mempelajari la ilaha, itu harus kau ketemu Sang Suwung. Saat kau menyadarinya, bukan melajarinya lagi, menyadarinya, baru itu illallah. Itulah aku bisa ngentekno wong ateis. Karena aku menemukan itu, bukan Allah, wujud Allah yang hakiki, yang sebenarnya itu tidak ada satu manusia pun yang mampu, hanya merasakan. Jangankan kau orang ateis, hati busik kotor, hanya pikiranmu tok yang dikaruniai derajat tinggi Allah, tapi hatimu kotor. Seorang nabi pun yang akal pikiran ulul azmi, pikiran dan hatinya dikaruniai kemuliaan, dia sedang menjalankan fitrahnya Sang Suwung. Menyadarinya tok selamat. Menyadarinya apa yang kita cari sekarang? Karena kita bagian Sang Suwung la ilaha. Tetap Sang Hoyo itu satu, ya Allah itu sendiri. Hoyo itu di dalamnya ada 99. Hidupnya Sang Rahman, Hoyo wa Rahman, Hoyo wa Rahim, Hoyo ya Malik, Hoyo ya Kudus. Kalau kau bertemu di situ, kau setiap hari bertemu. Kau makan pun ketemu dengan Khoyu ya Rozak. Kau senang dan bahagia ketemu Khoyu ya Rahman, ya Khoyu ya Rahman. Kalau kau selidiki, apakah Allah ini sang ucapan? Ucapan juga nggak akan pernah ada, nggak akan. Hari ini saya mengucap, beberapa detik kemudian ucapan sudah berbeda. Nanti saya tidur besok, di mana ucapan itu sangat. Nggak ada berpindah tempat ke telingamu, ke pikiranmu. Suwung terus kita hidup ini. Kemuliaan yang kau dapatkan itu kepunyaan siapa? Kepunyaan dirimu. Dilupakanlah kalau dalam pikiran itu nanti. Peradaban pertama, kedua, ketiga terlupakan dirimu. Kau bisa mulia, terlupakan. Tapi mulia, tetap ada. Itulah Allah. Hanya bertahan gaung itu berapa lama? Seperti resonansi suara senar gitar. Dung, dihitungi 1, 2, 3, 4, 5 detikmu. Itu senar yang terbagus. Itu gaung yang terbagus dari suara resonansi. Cuman apa 5 detik? Kemudian getaran itu nyampe di telinga sampean menyatakan, indah, hebat, mahal. Itu pun hanya menggaung kepada dirimu sampai batasan usiamu. Gaung gitar itu. Iya, selanjutnya hilang. Suwung pertama 5 detik saat suara itu dung, lenyap. Selanjutnya suwung itu tidak berupa suara lagi.
tapi berupa ingatan yang masuk di pikiranmu. Kemudian lenyap lagi, suwung lagi. Sejalan dengan seberapa kuat kamu menahan ingatan. Kalau sampai mati ya sebegitu itu. Kau akan mengingat terus gelombang getaran itu. Setelah mati kau hanya cerita kepada anakmu tidak pernah melihat dan merasakan pendengaran. Dia berdasarkan keyakinan diceritani awakmu suara gitare Gus Anton itu hebat. Nah, anakmu cerita ke cucunya. Kemuliaan hanya nyampe di situ. Setelah itu akan dilupakan dengan cicitnya. Batasannya cuma 100 tahun aja kamu baik. Itu akan dikenal. Level terendah anak cucumu. Level tertinggi bangsa dan negara. Level super dunia. Ya sudah. Dunia ini dikukus mana? Alam yang lebih tertinggi, yaitu yang disebut alam akhir. Alam yang benar-benar wis mutasi genetik semuanya. Wis kekal semuanya. Itu yang berusaha mengupdate alam-alam yang pernah ada. Alam akhirat namanya. Itu dok, Pak. Jadi kamu itu baik sholatmu apapun itu hanya menggetarkan resonasi. Seberapa lama sih kamu disebut orang taat? Seberapa lama kamu mencerca orang itu orang hina? Hanya suara aja. Dengan suara itu kamu sudah terjebak. Tanpa suara pun apakah gelombang itu tak pernah ada? Ada. Meskipun orangnya tidak bisa berbicara, suatu kemuliaan tetap ada. Tapi siapa yang punya? Tetap Allah. Tan kena kinoyo ngopo, tan kena kiniro. Begitu kamu menyimpulkan tidak bisa diangan-angan, tidak bisa dikira-kira, maka kau sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek kon sik iso ngira-ngira gurung, nah iki mau suara gelombang tangkap terus piye? Ora iso kowe jangkau ora iso. Ya, yang tidak bisa kamu jangkau seluas itu siapa? Allah. Kau menemukan suwungnya. Dan suwung itu pun Allah. Allah sedang mengajari perbedaan. Sang Maha Canggih itu. Sementara kamu berpikir bahwa orang yang mulia itu seperti ini, sementara gue diperlihatkan ono wong pelacur mlebu swarga, gue bingung iki. Berbau alam semesta ini. Dan sekarang akhirat ada di mana? Ada di dalam dirimu. Buktinya apa? Wah, dia dikatakan ada karena kemampuan kamu berpikir dan kemampuan kamu menyampaikan lewat suara. Iya loh. Yang sebetulnya itu belum ada. Kau bisa mengenal karena kamu berpikir akhirat ki ono gini dan kau sampaikan kepada anakmu, Pak Sunan. Iso dikatakan ada. Padahal ada itu milik Allah. Yang tidak boleh dilawankan dengan tidak ada. Ada yang lebih dahulu ada. Kodime nang di azal ini di mana ini? Makanya kodim bel azali. Kenapa dibandingkan dengan azali? Karena nirwaktu. Saat waktu yang kamu tidak menjangkau, bagaimana kau bisa menjabarkan itu ada? Kalau kamu bisa menjabarkan luasnya ilmumu, enggak mau cuma cetek-cetekan. Ini kajian makrifat jeru loh, iki handal wujud iki. Ora iso. Loh, saat ini apa? Terus Allah berada di siapa yang menggerakkan orang ini?
Karena kalau dia menggerakkan ini bagian dari loh. Kalau ini disebut Allah itu letaknya di mana? Lantas saya belajar ilmu Kedaran Wiri di Daya Jati. Oh, ketemu dari simpel satu kita. 4 orang selamat karena 1 orang. Yang mana notabene Lauhul Mahfuz saya tercatat sebagai seorang mursyid. Nah, lantas kau memikir, lantas aku selamat dari dirimu. 3 orang temanku mengakui. Kenapa dia tidak mengakui dirinya sendiri? Karena dia hatinya tidak bisa dibohongi bahwa kau seorang mursyid dibutuhkan umat toh. Daripada aku. Dengan jujur dia mengakui. Dengan jujur pula saya memahami tanpa dia ngomong. Apakah Allah sedang menyelamatkan sang mursyid ya? Cuman tidak berani saya ngomongkan karena takut ada sifat satu yang keluar, kesombongan, ketakaburan. Saya tidak berani. Nah, disitulah Allah mempertontonkan dirinya lewat pengakuan anak-anak. Nah, setelah itu padahal yang ada saksinya satu. Mungkin saksi itu merasakan atau tidak merasakan. Apa? Ya sang naik sepeda tutup itu, apakah dia Allah? Kau menyebutnya tidak. Ini hanya rangkaian keterhubungan hidup aja. Setelah dicari ini berpindah-pindah. Oh, assalam berarti pada orang yang naik sepeda tadi sempat tak pisui. Oh iya ketemu. Ternyata pun Allah itu mampu dikenal lewat kesadaran. Nah dirinya itu orang melaku gitu. Terus kemudian berhenti. Tanpa dia sadar ini menyelamatkan. Apakah bisa disebut itu tajalli? Gak bisa. Berarti mengerucutnya ke siapa? Kembali kepada diriku di antara 5 orang. Apalagi orang-orang atau masinis yang di dalam kereta, karena nggak tampak tidak perlu dibahas. Nah di situ ini boleh assalam bukan, tapi menyelamatkan. Setelah 35 tahun dari sekarang, saya juga berpikir, subhanallah, ya amin aku hanya bisa mengungkap la ilaha tanpa bisa tahu illallah. Karena berpindah-pindah terus. Tak pernah ada apa-apa. Sampai sekarang pun saya tidak mengetahui umur 20 sampai umur sekarang 35 tahun nggak bisa diketahui. Hanya bisa mengungkap la ilaha. Itu sebabnya ya ngomong man kata main la ilaha jama'ilah bila jamin minar. Sampai Abdul zikir la ilaha illallah. Kita mengenal Allah tidak bisa di dunia ini. Ada pelajaran berikutnya setelah kematian. Ada di dalam kematian, ada pelajaran berikutnya setelah kebangkitan. Berapa miliar tahun guru sempat mengenal Allah. Kita masih mengenal la ilaha illallah, ketetapan dirinya. Hanya manusia yang mampu merasakan. Otak ini tak mampu, tapi rasa inilah yang mampu. Subhanallah, dalam bentuk kecerdasan 35 tahun tidak menemukan. Tapi selalu rasa ini menyatakan kecerdasannya. Apa rasanya? Aku tahu semua dari Allah. Ini tajalli ini tak golek. Pelajaran itu hanya satu loh. Dikasih tahu, cek ngamuk aku sepersekian detik ini ngamuk. Jancuk. Tak rem dadak yuk. Wah, hingga koncoku arepe ngeroyok wong iku. Lantas sedemikian Allah membalikkan, kita semua akan berterima kasih sama pemuda itu.
wonge mlayu rek. Saat itu sederhana pikiranku, bukan Allah. Tadi wong iku wis mlayu, aku lenger-lenger. Ngerti ngono Dedang Gus. Ade mengucapno terima kasih. Kalau iki lewat, saya lewat terakhir Pak, mesti ketubur. Arah iku sama. Wong sempat mandek, cek hitungan 5 detik. Apa gak arek wis lewat? Hitungan 5 detik iku nyelametno dia. Seret lewat, aku kena. Wong lewat 5 detik. Wah, kan gak ono teteke di sana itu. Iku sempat kehidupanku tak nggo mikir. Bangga sih diselamatkan Allah itu bangga, tapi saya nyelidiki dulu. Memang saya sadar sulit menyelidiki Allah itu, paling tidak kan berkahnya fatal. Jadi saya ini 35 tahun masih bisa mengungkap la ilaha. Hanya membenarkan kalimat-kalimat Asmaul Husna. Berapa ini? Masya Allah. Karena Rahman Rahimku, peristiwa itu tak tarik mundur lagi. Aku Loman, aku dapat Rahman Rahim. Karena tulus aku dapat Al-Qudus. Karena hatiku yang lembut aku dapat Latif. Karena keadilanku, al-adil, kebijaksanaanku, saat aku ngomong yo nuturi arek apa kon tuwek iku ngombe tok iku aku dapat siraman-siraman disebut al-haqi. Aku mengingatkan dia akan siksa kubur, aku dapat siraman al-adil, al-haq. Jadi ini dipertimbangkan buat menyelamatkan diriku. Monggo nak saiki ngono-ngono ya aku wis ngerti ilmune iki. Yo anak iku sesuk nang akhirat tak tulungi, Pak. Sing nyelametno aku andai kata dia hidup, masih hidup, dapat berkah dari saya. Dan anak itu kelak tak lindungi sebagai ucapan terima kasih, meski dia, aku yakin dia gak ngerti. Nah, dia sedang menyelamatkan seorang mursyid. Sekarang ini loh tiga-tiganya temanku wis tua-tua sik mengingat dengan waras. Wong sing mendem iku dadi gak mendem kok lho, temenggengen kabeh. Sampai iki mlaku ilang, aku sik mantek nang kono jam 2 bengi nek gak salah. Pokoke wis bengi ngono. Aku ngomong gak sempat ngucapno terima kasih. Selamatno wong iku ana nak merubah wong, emosi ku dadi sabar langsung, dadi kepengin ngucapno terima kasih. Umpama nak diantem iku ndane dosane. Dadi sok diambungi lho. Wong iki masih lanang masih elek dadi sok diambungi karena menyelamatkan itu. Kalau itu terjadi saya nggak duduk sekarang ini, nggak pernah ada itu. Waduh muantek aku udah muatak, udah muangelan. Begitu lewat sepur jos, emosi itu iso hilang. Sepur lewat buanter juga. Emosiku hilang langsung. Semua teman itu sing mabuk itu langsung iso hilang mabuknya. Bu iki gendeng gak itu? Hilang mabuknya. Loh, ini kan. Mungkin itu gunanya seorang pemuda yang dia tidak tahu itu dia berguna. Bisa ngatur dirinya masuk surga itu. Seperti orang nyingkirno watu nang tengah embung. Besok dia mungkin dosane gede masuk surga gara-gara kuwi mau dibelani mursyid. Wis arepe mlebu neraka. Lho,
sinten kula mboten kepanjenengan, tapi kok tahu diputerno masyaallah dia akan menangis. Ternyata keselamatanku hanya mungkin orang itu kafir wis elek dalam kematiannya, tapi iso selamat nang swarga ya gara-gara dan dia sendiri nggak pernah tahu. Dia mengambil batas kesimpulan sepersekian detik ngerem. Wah ditobruk itu komburi bagak. Umpama tak tobruk ya sing gak selamat wong iku kesrodok ditobruk sepur lho iku. Loh. Makanya saya ini jadi acuan itu jadi kereta. Hingga saya terdiam. Ini jadi landasan ilmu. 2 kali saya berada di kereta api. Di rel. Yang kedua, saat naik Vespa dulu itu ada teman saya naik Vespa, saya bonceng. Karena pengalaman yang itu. Lantas Vespa ini mogok. Di tengah rel kereta masih jauh. Di waru. Wah. Disurung iki gopo gak iso. Saya tok yang sadar. Sik keretane sik ketok. Cepet Pak, kabeh wong gupu cepet. Disurung iku gak mlaku, Pak. Loh, ini benar terjadi. Saya diem. Sis, meneng. Culno Vespa nih, culno. Diculno dulu. Nah, wis, gon. Sak detik tok aku ngomong, culno. Tenang. Nah, wis surung. Disurung enteng. Untuk ilmu tukon di ton, gak, wis ngerti ya wis ngono. Aku ngerti karena sepersekian detik aku sedang bertauhid. Nah, makanya aku ngomong, wis disuruh wong telu gak wis culno. Dalam keadaan posisi Vespa sik nang ngene tengah. Mari diculno kabeh, sak detik tok wis suruh. Enteng kan. Dia sendiri, nggak usah orang 3. Nah, sisu nak terjadi seperti itu, jangan gopo, tenang. Nah, harus disuruh. Ternyata betul, di saat seperti itu kamu yang menguasai setan. Padahal semua kodrat itu Allah yang menentukan. Maka di mana Allah yang mau menolong dirimu? Apa? Tenangkan dirimu. Karena saat ketenangan itu, orang yang bertakwa itu tenanglah hatinya. Tenangkan. Itu yang ditempeli tajalli di Allah. Kemudian ambil kesimpulan, surung balik. Selesai. Yang ini aku belajar ini doa-doa tauhid. Kita tahu, Pak, gampang. Cara berzikir kepada Allah kita tahu. Af'ale yang kita harus pikirkan. 1 poin af'al kamu mengetahui sesungguhnya kamu diminumi telaga Al-Kausar sebanyak laut itu. Oh. Karena semua dirimu ini menyaksikan kekuasaan Allah, sedang menyaksikan kekuasaan Allah. Jadi kowe itulah aku ngomong manunggaling kawula Gusti iku ketemu dibukakan. Nah, tentunya urut. Saya baru bisa mikir bahwa subhanallah, hebatnya Rasulullah, hebatnya kalau beliau itu tahu betul. Hanya 1 hikmah aja saya udah kagum. Luasnya Allah itu nggak mampu dijangkau, tapi tahu sepersekian detik aku mengenal Allah. Sepele, sholatmu itu hebat. 1 yang dinilai itu maknina, yang tidak ada suara, tidak ada gerak, dan di situ Allah. Loh. Saya baru tahu itu. Makanya itu waktu Vespa nggak bisa didorong, saya langsung sadar itu pelajaran itu langsung aku ada di sini loh. Aku ada di sini.
Semuanya itu gopo, kesusu apa bukan penggawenanku. Di mana letaknya? Tumanina, ketenangan. Sing selamat tak mesti sing tenang. Culo. Ikuti aku, culo. Wis dorong. Oh, jare ini konco-konco hebat ilmu, padahal enggak. Sepersekian detik aku menemukan. Oh. Aku digoyang kaya apa berusaha tenang. Sepersekian detik tenang. Penyelesaian semuanya. Nah di situ paham situ ya. Karena digoleki rono peristiwaku gak nemono karena kau sudah menemukan sifat-sifatnya bukan Allah yang sebenarnya. Tak selidiki. Pada saat itu Allah ada dekat dengan dirimu, bahkan lebih dekat dari orang lain. Saya menemukan, oh, ya Allah. Selepas itu pada kuasanya sang kudrat dia, apa kudrat kuasanya itu? Ya disimpulkan Asmaul Husna itu. Tapi saat dibutuhkan kau menemukan kuasa sang wujud. Kau menemukan kuasa sang wujud. Jadi wujudnya memang benar mukulatul lilawat sih. Dia mau sih. Wis, aku tidak sedang mencari wujud Allah lagi. Karena aku manusia makhluk sing tahu diri. Cukup rasa ini bisa merasakan eksistensinya ya Allah. Ampuni saya ya Allah lah itu. Saya sujud syukur di rumahnya Mami itu. Karena tak pikir terus, Masya Allah hadir. Sedikit aku bisa nyimpulno demikian luasnya itu. Sedikit. Selanjutnya kita bersama Allah lewat kalam-kalamnya, lewat kejadiannya, lewat asma-asmanya yang baik. Kita cuma pikiran itu disuruh memikirkan tentang itu. Tapi sang rasa akan menghadirkan. Akan hadir. Di saat model-model tertentu. Jadi begitu gopo aku gitu, gopo nyurung Vespa itu. Gopo. Hadir sepersekian 0,00 berapa detik itu. Mana-mana. Wis. Hadir wujudnya. Ya ini makanya harus pintar kita. Tak cari gak menemukan. Padahal Allah menyelimuti segala sesuatunya. Termasuk sifat-sifatnya yang ada di dalam jiwa manusia pada semua lini kehidupan, apapun yang disebut khoyu hidup. Makanya kalau kita berada pada naungan khoyu hidup, kenapa hati kita nggak hidup? Nah, padahal sulit dicari, mudah didapatkan setelah kita merasakan. Akhirnya, halan jaga ya Allah. Dirimu sudah ada dari dulu. Dari aku tak bisa berpikir saat itu masih bayi. Bahkan dari aku masih segumpal roh. Alas tu biro bikum. Masya Allah. Nang kini aku ketemu. Sang Khoyu menyatakan alas tu biro bikum. Diriku sekarang ini sedang menjalankan khulu bala syahid. Sekarang ini mau menyimpulkan itu saja, itu dengan penuh sadar
Begitu kita berpikir begitu, setelah kita tahu, Allah gak lewat suara caranya mempertontonkan. Demikian kau sadar, disebut kesadaran spiritualitas. Tanpa ucapan, tanpa ngomong, kau paham. Nah, Allah dialama bil kolam, aku yang akan mengajarkan ilmu kalam. Allah dialama malam ya'lam, dan aku yang akan mengajarkan kepada manusia. Oh, iki. Mulai penuntun, Pak. Nak wis kon lenger-lenger kejadian itu, penyesalan yang paling utama itu adalah saat Allah sedang bereaksi kepada dirimu, tapi dirimu tidak merasakan saat itu. Maka orang yang diridhai Allah adalah waliullah. Saat sang wali itu datang, karena sering merasakannya itu, kau mesti tak merasakan kalau dia wali. Sepeninggal itu baru kau merasakan. Demikian makrifat. Sepeninggal itu baru saya, oh ya Allah, aku baru tahu ya Allah. Jadi nebak-nebak pada diri kita sendiri. Akhirnya aku harus canggih, karena semua alam ini adalah bagian dengan diriku. Bagaimana aku bertajali kepada alam ini secara totalitas, maka aku akan menguasainya seperti aku menguasai batang tubuhku. Aku tanya-tanya sendiri, aku jawab-jawab sendiri, pasti akan terjadi. Seperti gini, kita saat iki aku sing ngajung driji apa ae. Maka aku ngomong angka berapa, jumlah berapa yang aku acung dan driji apa. 2, jempol kiwa karo jempol tengen. Loro mbedheki dhewe. Semudah itu kalau kita tahu marifat. Diriku bedheki diriku dhewe. Lantas kenapa kau takut sama yang disebut mungkar nakir? Karena kau tak mengetahui. Masih iki angka pira ton? 1, sing ndi, sing tengah, kanan. Lho, kan ngono. Bedhek-bedhekan. Oh, hikmahnya gitu, budaran terus. Nek wis seru ngono kuwi, piye iku? Ya wis gak iso diceritakan. Karena untuk dirimu sendiri gak bisa diceritakan. Kalau ketemu sama Allah, dirimu bedek dirimu sendiri, tapi dirimu memastikan kau tahu. Itu Allah. Contohnya mau ngikut tok sing iso tak contohno tadabbur itu. Contoh kedua, ngonceki jeruk kon kejut kok podo, aku. Dan informasi kejut itu mesti ono. Nah itu sudah.